بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari risalah Sa'adatul Mar'atil Muslimah, risalah yang berjudul Kebahagiaan Seorang Wanita Muslimah. Masih kita pada bab pembahasan al-asbab insyirahis sadar, sebab-sebab yang bisa membuat lapang hati atau dada seorang insan. Kita masuk pada halaman ke-6 yang disebutkan dari risalah tersebut, husnudzon billahi subhanahu wa ta'ala, yaitu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang disebutkan oleh para ulama di antara sebab yang bisa membuat lapang, yang membuat hati tumakninah, tenang, yaitu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui semua bahwasannya segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmahnya. Hikmah tersebut bisa kita ketahui, bisa juga belum kita ketahui, atau bahkan mungkin tidak kita ketahui di dunia ini. Yang jelas, af'alullahi subhanahu wa ta'ala laha hikmatun balighah, bahwasannya perbuatan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti memiliki hikmah yang sangat indah. Kemudian di sini disebutkan dalil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan dugaan atau sangkaan hambaku pada diriku. Makna dalam hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala berada pada sangkaan hamba. Kalau hamba tersebut berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan yang akan dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, su'udzon billahi subhanahu wa ta'ala, maka keburukan yang dia dapatkan. Contoh permisalan, ketika seseorang berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doanya, maka doanya akan terkabul. Demikian juga sebaliknya, kalau seandainya dia berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doanya, atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyembuhkan penyakitnya, maka keburukan juga yang akan dia dapatkan. Ketika dia berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang dia dapatkan. Demikian juga sebaliknya, seandainya dia berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan juga yang akan dia dapatkan. Kata penulis buku ini, fa husnudzon billahi azza wa jalla zinatul batini wa jamalihi. Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zinatul batini wa jamaluhu, adalah perhiasan dan keindahan bagi batin seseorang. Wa manba'u kulli khairin, dan berprasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah, manba'u kulli khairin, adalah sumber segala kebaikan. Wa yajlibus sa'adata, bisa mendatangkan kebahagiaan. Wan syirahas sadar, bisa membuat dada lapang.
Bi khilafi su'udzon billah, berbeda dengan orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Fahuwa alamatun ala naqsit tauhid wal aqidah, itu merupakan tanda akan kurangnya tauhid dia, kurangnya akidah dia. Wa yajlibus syaqa wal ahzan wad dhiq, berprasangka buruk kepada Allah akan mendatangkan kesengsaraan, akan mendatangkan kesedihan dan juga kesempitan dada. Fallati tad'u rabbaha tad'u wa hiya muqinatun bil ijabah, seorang wanita yang memohon kepada Rabbnya, dia berdoa dalam keadaan dia yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Al-maridhah tuhsin adzan bi rabbiha, wanita yang sakit juga perlu untuk berprasangka baik kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhtajah la taqnatu min rahmati rabbiha, wanita yang membutuhkan juga janganlah dia berprasangka buruk atau merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dianjurkan ketika seseorang berdoa, seorang wanita berdoa, seorang muslim dia berdoa, maka dia harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Ketika dia sakit, dia harus yakin berprasangka baik, Allah Subhanahu wa taala pasti menyembuhkannya, dan dia berprasangka baik dari sakitnya tersebut ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di belakangnya. Wal muhtajah, wanita yang membutuhkan, la taqnatu min rahmati rabbiha, dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan al-usr, kesusahan itu, yusron, pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron, dan sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan pasti ada kemudahan. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, diulangi, bersamaan dengan kesusahan pasti ada kemudahan. Bersamaan dengan kesusahan pasti ada kemudahan. Kata para ulama, yakini bahwasannya kemudahan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak dibandingkan kesusahan. Kalau kita perhatikan pada ayat ini, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Pada ayat yang kelima disebutkan al-usr menggunakan alif lam. Pada ayat yang ke-6 al-usr menggunakan alif lam. Kata para ulama, ini maknanya kesusahan yang pertama itu sama dengan kesusahan yang kedua, sehingga kesusahan tersebut satu, sama. Sedangkan ketika menyebutkan yusron itu nakirah. Kata para ulama, itu menunjukkan bahwasannya kemudahan yang akan datang setelah kesusahan itu sangat banyak, dan kemudahan yang disebutkan pada ayat yang pertama itu berbeda dengan kemudahan yang disebutkan pada ayat yang kedua. Dan itu pasti di setiap kemudahan, setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Oleh karenanya kita dianjurkan, sangat dituntut untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu dalam keadaan sesuatu tadi adalah perkara yang baik bagi kalian, dan bisa jadi sebaliknya, kalian menyukai sesuatu namun sesuatu tadi adalah buruk untuk kalian. Ini diantara sebab yang bisa membuat dada atau hati seorang insan menjadi lapang, menjadi tenang adalah husnudzon billahi subhanahu wa ta'ala. Dia berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia optimis, dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menetapkan suatu perkara melainkan pasti perkara tersebut terdapat kebaikan di belakangnya. Kemudian di antara sebab yang bisa menjadikan hati seorang insan menjadi lapang, menjadi tenang, qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam, tahajud. Ini juga perkara yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan bagi kita semua. Hendaklah menyitakan waktu atau menyisakan waktu
menyempatkan, lebih tepatnya menyempatkan waktu untuk qiyamul lail, walaupun mungkin 30 menit, 15 menit sebelum masuk azan subuh, dia upayakan untuk qiyamul lail. Dia bangun, salat witir, mungkin dia bisa kerjakan 3 rakaat, 5 rakaat. Kata beliau, qiyamul lail ibadatun jalilah. Qiyamul lail, salat malam adalah ibadah yang jalilah, ibadah yang mulia. Wa lihadza Allah azza wa jalla yaqulu fi wasfi ibadir rahman wassana alaihim. Oleh karena inilah Allah azza wa jalla menyatakan tentang sifat ibadir rahman dan pujian Allah terhadap mereka. Di antara sifat ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman, yaitu orang-orang yang yabituna li rabbihim. Lihat, yaitu orang-orang yang mereka tidur di malam hari itu untuk mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sujjadan wa qiyaman, dalam rangka untuk bisa sujud dan salat, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman, yaitu orang-orang yang yabit, tidur di malam hari, orang-orang yang pulas di malam harinya dalam rangka dia bisa salat di penghujung malam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan, membantukan urusan-urusannya. Yang demikian juga sangat dibutuhkan bagi para penuntut ilmu. Mereka perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir. Butuh bagi mereka untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sepantasnya bagi seorang talibul ilmi, tidak sepantas bagi seorang talibah untuk menyia-nyiakan qiyamul lail. Tidak pantas mereka bangun sampai azan kedua atau bangun sampai iqamat, sesuatu yang tidak pantas bagi seorang talibul ilmi. Oleh karenanya di pondok kita ini sangat kita tekankan dan kita anjurkan bagi para penuntut ilmu untuk bangun di malam hari untuk beribadah, dan itu sifat ibadur rahman, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat ahlul ubudiyah. Mereka senantiasa qiyamul lail, menjaga salat witir, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ummu Abdillah, wa sya'nuhu azimun fi salahil qalbi. Qiyamul lail memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam memperbagus hati, di dalam memperbaiki hati, wa sururihi wa insyirahihi. Dan juga qiyamul lail memiliki peran yang sangat agung di dalam membuat hati bahagia dan membuat hati lapang. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawil farqud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaitan di malam hari memberikan ikatan kepada seseorang yang tidur pada bagian tengkuknya sebanyak 3 ikatan. Syaitan mengatakan, alaika lailun tawil, silakan menikmati malam yang panjang, farqud, tidurlah. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa idza staiqadha fa dzakarallah, kalau dia terbangun lalu dia berzikir kepada Allah dengan mengucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, in halat uqadatun, maka akan terlepas satu ikatan yang ada pada tengkuk seorang yang tidur tadi. Fa idza tawaddaa in halat uqdatun,
Kalau seandainya dia berwudu, apabila dia berwudu, maka akan terlepas ikatan yang kedua. Tadi syaitan mengikat di tengkuk seseorang dengan 3 ikatan. Kemudian syaitan membaca mantra, alaika lailun tawil farqud. Silakan menikmati malam yang panjang, silakan tidur, pulas. Kalau dia terbangun, dia berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas 1 ikatan. Kalau dia berwudu, akan lepas ikatan yang berikutnya. Fa in shalla in hallat uqadatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dia salat qiyamul lail 2 rakaat, 3 rakaat dan seterusnya, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka di pagi hari dia akan menjadi orang yang nasyita, yang penuh dengan semangat, thayyiban nafsi, orang yang bagus jiwanya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah. Orang kalau qiyamul lail di pagi hari penuh dengan semangat, bukan ngantuk ba'da subuh, bukan loyo, bukan lemah. Ini menunjukkan orang-orang yang tidak qiyamul lail. Kalau orang yang qiyamul lail, dia akan semangat aktivitas harinya. Ya. Dia dijauhkan dari gangguan syaitan. Namun lihat sebaliknya, orang-orang yang tidak mendirikan qiyamul lail, ba'da subuh ngantuk, tidur, lesu, lemas. Ya. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Dan kalau tidak dia lakukan qiyamul lail tadi, maka dia akan menjadi orang yang khabithan nafsi, buruk jiwanya, kaslan, pemalas, lesu, malas ketika taklim, malas ketika belajar. Itu dampak tidak qiyamul lail. Maka para penuntut ilmu dianjurkan untuk bangun dari jam 4 subuh. Apa fungsinya? Untuk menghindari ancaman syaitan seperti ini. Jadi bukan tidak ada dalil, bukan perkaranya cuman ini aturan pondok, bukan. Tapi aturan Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk qiyamul lail, supaya di pagi harinya apa? Thayyiban nafsi, nasyitan, dia menjadi orang yang bagus jiwanya, penuh dengan semangat. Tapi kalau dia tidak qiyamul lail, dia bangun sampai subuh, apa yang terjadi? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia akan menjadi orang yang buruk jiwanya, lagi pemalas. Ya, antum-antum yang ngantuk-ngantuk ketika pagi-pagi, itu perlu lihat diri antum. Berarti antum termasuk orang yang diikibet sama syaitan ketika di malam hari, dan tidak antum amalkan. Bangun tidur tidak berzikir, kemudian tidak berwudu, kemudian tidak qiyamul lail, itulah yang antum dapatkan, lesu ba'da subuhnya. Dikuatkan lagi dalam hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama hatta yusbih. Dari Abdullah ibnu Abbas, dia menceritakan pernah ada seseorang disebutkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur sampai waktu subuh, sampai azan subuh, dia masih tidur, belum terbangun. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syaitan bala fi udunaihi. Itu orang dikencingi oleh syaitan pada lubang telinganya. Mau antum dikencingi oleh syaitan lubang telinganya? Ya, anti ayo ukhti muslimah, maukah anti dikencingi oleh syaitan pada lubang telinganya? Kalau tidak mau, maka bangun malam, bangun sebelum azan subuh, bangun, laksanakan salat walaupun cuma 3 rakaat, walaupun mungkin 5 rakaat semampunya dia. Adakan qiyamul lail, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, fala taghfali ukhti fillah an qiyamil lail wa tadarru'i fihi ila rabbiki subhanahu wa ta'ala. Wahai saudariku fillah, janganlah engkau lalai dari mendirikan salat malam, dari qiyamul lail, dan jangan pula engkau lalai dari tadarru', dari memohon kepada Allah pada waktu mustajab tersebut. Wassalatu fihi bima yatayassar laka,
Salat pada malam hari, qiyamul lail, bisa engkau lakukan sesuai dengan kemampuan mana yang kau mampu. Walau salasa rakaat, meskipun cuma 3 rakaat. Antum bangun, misalkan santri bangun jam 4 subuh, dia berzikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia berwudu, gosok gigi, kemudian turun ke masjid. Dia salat 3 rakaat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tuanya antum, doakan dirinya antum, minta kepada Allah supaya Allah bukakan kecerdasan, kemudahan untuk menghafal Al-Qur'an. Minta kepada Allah agar Allah mudahkan antum rihlah ke negerinya para ulama. Bukan pas azan subuh baru bangun. Ini sesuatu yang tidak pantas dilakukan para penuntut ilmu. Wa qaddami li akhiratiki. Wahai saudariku muslimah, wa qaddami li akhiratiki. Persiapkan untuk negeri akhiratmu. Wasta'iddi lima ba'dal maut. Wahai saudariku muslimah, persiapkanlah oleh dirimu perkara-perkara yang nanti akan engkau jumpai setelah kematian. Persiapkan untuk negeri kematian. Fal hayatu qalilatun wal ayyamu yasirah. Yang namanya kehidupan qalilah, sesuatu yang sedikit, sedangkan hari-hari kita sangat singkat, sangat pendek. Mungkin sebagian kita para muslimah yang hadir di majelis ini, para akhwat, ada yang sudah berumur 40, ada yang sudah berumur 45, ada yang mungkin sudah 50. Hari-hari kita semakin pendek ke depannya. Persiapkan untuk menuju negeri akhirat. Perlu kita bersiap-siap untuk kematian, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersedikit ghibah atau menghilangkan sama sekali, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, yang tidak ada faedah. Namun hendaklah sebaliknya, dia berupaya untuk mengerjakan perkara-perkara yang menambah ketaatan, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan juga di antara sebab yang menjadikan hati, dada seseorang lapang adalah al-mudawamah ala zikrillahi subhanahu wa ta'ala. Al-mudawamah, terus menerus, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga di antara poin yang penting bagi seorang muslim adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling afdal adalah qiraatul Qur'anil Karim, tilawatul Qur'an, zikir yang paling afdal. Hendaknya jangan sampai dalam satu hari kita lalai dari membaca Al-Qur'an, lalai dari tilawatul Qur'an. Harus ada waktu yang kita siapkan untuk membaca Al-Qur'an. Kalaupun seandainya kita tidak bisa menghafalkan Al-Qur'an, minimal kita mampu untuk menghatamkan Al-Qur'an dengan cara tilawah, membacanya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan alladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati-hati mereka pasti akan tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, seorang mukmin, seorang muslimah, seorang talib dan talibah, jika Anda seorang muslim, seorang yang mukmin, kalau memang betul jujur keimanannya, pasti hati Anda akan merasa tenang tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk zikir kepada Allah, tilawatul Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim. Dan di antara bentuk zikir adalah berzikir di pagi hari, berzikir di sore hari. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Kalau ditanya apa yang bisa menyebabkan hati tenang, cuma satu, ya. Kalau mau antum rutinkan, yaitu zikrullah.
ya, yang termudahkan, yang tergampang, zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah, tenang hati, ya. Dan bentuk mengingat Allah, zikir kepada Allah macam-macam. Qiraatul Quran bagian dari zikrullah. Hadir di majelis ilmu bagian dari zikrullah. Kita duduk di majelis ilmu, kita mendengarkan penjelasan, pembacaan ayat Al-Quran, pembacaan hadis Nabi SAW, membaca keterangan para ulama, itulah diantara bentuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bagian dari zikrullah adalah tasbih, tahmid, takbir, atau zikir pagi dan sore. Itu bagian dari zikrullah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang berbicara. Allah mengatakan, bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati pasti akan tenang. Jadi kalau pengen tenang, zikrullah. Kalau ingin tenang, baca Al-Quran. Kalau ingin tenang, hadiri majelis ilmu. Oleh karenanya jangan sungkan, jangan malas untuk hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu adalah salah satu tempat yang bisa membuat pikiran dan hati seseorang tenang tatkala dia mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum, pasti aku akan mengingat kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Kalau kita mau berzikir kepada Allah, maka Allah akan menyebut-nyebut kita di majlis yang jauh lebih baik dibandingkan majlis yang kita dulu menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Kalau kita menyebut Allah di majlis ini, maka Allah akan menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan yang akan Allah berikan kepada hamba tersebut. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, janganlah kalian kufur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa min asbabi syarhis sadr, dan di antara sebab lapangnya dada, di antara sebab lapang dada, sebab tenangnya hati, tenangnya jiwa, dawamu zikrihi ala kulli hal, yaitu senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah ala kulli hal, pada setiap kondisi, pada setiap keadaan. Wa fi kulli mautinin, dan pada setiap tempat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Dulu Rasulullah SAW senantiasa berzikir mengingat Allah pada setiap keadaannya, dimanapun Rasul berada, beliau berzikir kepada Allah SWT. Faya subhanallah talabatul ilmi, kalau seandainya kita mau berzikir kepada Allah dengan al-adhkar al-ma'thurat al-waridat anan Nabi SAW, sangat banyak sekali. Zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, makan, setelah makan, tidur, bangun dari tidur, di pagi hari, di sore hari, ketika melihat hilal. Terlalu banyak zikir-zikir yang kalau seandainya kita mau mengamalkan zikir tersebut, makanya anak-anak dibiasakan dari sejak dini, harus kita didik, kita latih, kita ajari menghafal, berzikir. Falizikri ta'thirun ajibun fin syirahi sadri wa na'imil qalbi. Masya Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, pada zikir tersebut punya ta'thirun ajib, punya pengaruh yang sangat-sangat mengagumkan, sangat luar biasa di dalam membuat dada seorang lapang dan mendapatkan kenikmatan bagi hati. Pada zikir punya pengaruh luar biasa.
Ya, bahkan dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, setelah sholat subuh beliau duduk, beliau berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Beliau mengatakan, hadhihi ghadai, ini adalah sarapanku, makananku. Kalau seandainya aku tidak berzikir, zahabat quwwati, kata Ibnu Taimiyah, akan hilang kekuatanku, melemah kekuatanku. Lihat, sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat fisiknya. Ya. Bahkan lihat, dianjurkan ketika bertemu musuh di medan tempur, seseorang akan menjadi kuat, akan menjadi sabat tatkala dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, beliau menyebutkan dalam risalah beliau As-Sabat 'ala Sunnah, pada risalah As-Sabat 'ala Sunnah, tegar, kokoh di atas sunnah, beliau menyebutkan min asbabis sabat, di antara sebab istiqomah, kokoh, tegar di atas sunnah, istiqomah di atas agama Islam, beliau menyebutkan di antara sebabnya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak menyibukkan diri dengan ilmu, dengan majelis ta'lim, dengan tilawatul Quran, dengan zikir-zikir, dengan ibadah, akan membuat dia tegar di tengah-tengah fitnah. Tidak bisa digoyangkan oleh gelombang fitnah, walaupun gelombang fitnah tersebut bergelombang bagaikan gelombang lautan. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idza laqitumul ladzina kafaru. Di mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Benar dah ayatnya seperti itu? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Ada yang hafal? Hah? Idza laqitum fi'atan fasbutu fadhkurullaha katsira. Ada yang tahu? Hah? Tahu Umar? Hah? Apa surat itu? Surat apa itu? Idza laqitum fi'atan fasbutu. Hah? Lengkapnya apa itu? Nah, itu Al-Anfal ayat 45. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa musuh, fasbutu, istiqomalah, tegarlah, kuatlah kalian. Wadhkurullaha katsira, dan perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Kata beliau, di antara sebab as-sabat, istiqomah, tegar, yaitu banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berjumpa musuh, fasbutu, mantep, tegar. Bagaimana supaya mantep dan tegar? Allah Subhanahu wa taala ajari, wadhkurullaha katsira, dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Sehingga beliau menyimpulkan, seseorang yang memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian, merupakan sebab istiqamah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, walil ghaflati ta'thirun ajibun fi dhiqihi wa habsihi wa azabihi. Demikian juga sebaliknya, pada kelalaian dari berzikir punya pengaruh yang sangat luar biasa, yang bisa menyebabkan kesempitan pada dada,
dan tertahannya sumpeknya dada tersebut, wa adzabihi, dan tersiksanya hati tersebut. Orang kalau lalai dari mengingat Allah, maka hatinya akan sumpek, akan sedih, penuh dengan was-was. Namun sebaliknya, orang yang banyak mengingat Allah, orang yang senantiasa berzikir, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menghadiri majelis ilmu, pengajian, akan membuat dada dia lapang, akan membuat hatinya tenang. Demikian juga sebaliknya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan, zikrullah azza wa jalla min akbaril aun ala ta'atihi. Berzikir, mengingat Allah termasuk sebab yang paling besar di dalam membantu untuk taat kepada Allah. Fa innahu yuhabbibuha ilal abdi wa yusahhiluha alaihi. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kecintaan atau ketaatan tersebut dicintai oleh hamba, wa yusahhiluha, dan akan memudahkan ketaatan tadi pada hamba tadi, alaihi, wa yulazzizuha lahu wa yaj'al qurrata ainihi fiha. Allah Subhanahu wa taala akan memperlezat seorang hamba tadi dengan ibadah, dan juga Allah akan menjadikan penyejuk matanya dia pada ibadah tadi. Wa na'imihi wa suru wa na'imaha wa sururaha biha, serta Allah akan menjadikan ketaatan tadi merupakan kenikmatan bagi seorang hamba tadi dan kebahagiaan dia dengan ibadah. Bihaitsu la yajidu laha minal kalfah wal masyaqqah was thiqal ma yajidu al-ghafil, dari sisi yang mana seorang hamba yang banyak berzikir tadi, dia tidak akan mendapati rasa berat dan tidak akan mendapati kesusahan seperti apa yang didapati oleh orang yang lalai. Wat tajriba syahidatun bidzalik. Ya, praktek pengalaman itu menjadi saksi akan hal tersebut. Maknanya dari kata Al-Imam Ibnu Qayyim, orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan Allah mudahkan untuk menjalankan ketaatan. Dia akan merasa nikmat, merasa lezat, merasa bahagia tatkala menjalankan ketaatan. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa thiqal, tidak juga ada rasa sungkan dan enggan. Semuanya termudahkan bagi dia untuk menjalankan ketaatan tersebut. Berbeda dengan orang yang lalai, orang yang jarang berzikir, orang yang jarang mengingat Allah. Ketika diajak menjalankan ketaatan, berat, timbul masyaqqah, timbul kalfah, beban dan yang lainnya. Namun kalau orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ringan. Contoh lihat ya, kita bisa saksikan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kata beliau, tajriba syahidatun bidzalik. Praktek pengalaman itu sudah menjadi dalil, bukti akan hal tersebut. Bukti nyata misalkan para akhwat, para ummahat yang biasa pengajian, yang rutin pengajian, kita lihat adalah orang-orang yang gampang juga menjalankan ketaatan, gampang sedekah, ya, gampang puasa sunnah, gampang membantu orang lain, gampang menjalankan ketaatan salat dan yang lainnya. Kalau laki-laki yang biasa pengajian, gampang salat jamaah, ya, gampang bagi dia untuk berinfak, gampang bagi dia untuk bersedekah, gampang bagi dia untuk berangkat haji, gampang bagi dia untuk berangkat umroh tatkala dia mampu. Seluruh bentuk ketaatan akan mudah bagi dia kalau dia orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah taala ba'da dzalik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menyebutkan, zikrullah azza wa jalla yusahil as-sa'bah. Masya Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, zikir kepada Allah, mengingat Allah akan memudahkan kesusahan-kesusahan. Apapun antum yang susah antum alami, bagi santri, bagi penuntut ilmu, susah belajar, susah nangkap, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Al-Quran, akan Allah mudahkan. Wa yuyassirul asira wa yukhaffiful masyaqa. Zikir kepada Allah akan memudahkan perkara yang sulit dan akan meringankan perkara yang berat.
Lihat kata Ibnu Qayyim, luar biasa ya. Fama dzukirallahu azza wa jalla ala sa'bin illa hana. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disebut, diingat pada suatu perkara yang menyulitkan, melainkan hana, perkara tersebut akan menjadi ringan, menjadi enteng. Luar biasa. Seberat apapun beban kehidupan, tatkala dia mengingat Allah azza wa jalla, ringan semuanya, selesai masalah. Wala ala asirin illa tayassar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disebut pada suatu perkara yang menyulitkan, melainkan pasti akan termudahkan. Wala masyaqqatin illa khaffat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disebut pada perkara yang memberatkan, melainkan perkara berat tadi akan menjadi ringan. Wala syiddatin illa zalat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala disebut, diingat pada kondisi genting, melainkan kegentingan tersebut akan hilang. Wala karbatin illa infarajat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala disebut dan diingat pada perkara yang merupakan kesusahan, kesempitan, melainkan pasti akan terbukakan jalannya. Fa dzikrullahi subhanahu wa ta'ala huwal al-farj ba'da syiddah. Zikir, mengingat Allah azza wa jalla adalah al-farju ba'da syiddah, yaitu kelapangan setelah kegentingan, ya. Wal yusru ba'dal usri, kemudahan setelah kesulitan. Wal faraj ba'dal gham wal ham, serta kemudahan atau kelapangan setelah kemurungan dan kegundahan atau kegalauan. Fahafidhi 'alal azkar wa sakhiri lisanaki li dzikrillah. Wahai saudariku muslimah, kata beliau, hendaklah engkau menjaga zikir dan tundukkanlah lisanmu untuk mengingat Allah azza wa jalla. Wa idza hafadti 'alal azkar ba'da salawat wa azkar as-sabah wal masa wa aktsarti min dzikrillahi fa insyaallah tajidina insyirahan aziman fi sadrika wa quwwatan wa nisyatan. Kata beliau, Syekh Ummu Abdillah mengatakan, apabila engkau menjaga zikir-zikir setelah salat, zikir pagi dan sore hari, dan engkau memperbanyak mengingat Allah, maka insya Allah engkau pasti akan mendapati kelapangan yang sangat mengagumkan, yang sangat besar di dalam dadamu, serta engkau akan mendapati kekuatan dan rasa semangat dalam kehidupanmu. Ini kalau mau dipraktekkan, silahkan, pasti dan pasti itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya. Kemudian adapun bab yang setelahnya, yaitu al-ihsan ilan nas, berbuat baik kepada umat manusia. InsyaAllah ta'ala mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. InsyaAllah kalau tidak ada halangan, besok ba'da zuhur normal jam 2 siang, InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran dari kajian siang hari ini. Kita cukup dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.